Sebab sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ada satu tanda hormat, yaitu hubungan di dalam rumah Tuhan, tatanan dalam rumah Tuhan. Kita tidak membangun jemaat dengan hamba Tuhan, dengan pendeta. Amin. Umat dengan imam, tidak. Yang kita sedang bangun hari-hari ini adalah bapa dan anak. Ini tatanan yang harus dibangun. Sebab bapa, anak itu hanya bisa menerima warisan dari bapa. Orang om tidak mungkin kasih warisan. Jadi di gereja jangan panggil om pendeta. Sebab saudara tidak akan dapat warisan dari om itu. Amin. Tapi kalau saudara panggil dia bapa, punya hubungan covenant dengan dia, maka apa yang dia terima, saudara juga pasti terima. Pola hidup yang dia bawa, saudara juga pasti bawa. Ini tatanan di rumah Allah. Amin. Dan ini yang harus terbangun. Jangan jadikan rumah Tuhan, amin, sebagai hanya tempat jadi seperti rumah singgah waktu hari Minggu. Saudara dengar Malaki 3 ayat 16. Ayat 16 sampai 18. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi waktu saudara datang beribadah seperti ini, orang-orang yang takut akan Tuhan sedang kumpul, kita sedang beribadah kepada Tuhan, saudara dengar firman, ini saudara memberi respon, ini kita sedang berbicara satu dengan yang lain. Waktu saya sampaikan firman, saudara respon, iya, amin, itu sedang ada pembicaraan atau ada dialog satu dengan yang lain. Maka kita bilang di sana apa? Tuhan memperhatikan. Yang pertama, mata dan hati Tuhan terarah dari surga memperhatikan saudara. Kemudian dia katakan Tuhan mendengar. Amin. Dia memperhatikan dan dia mendengar. Waktu dia sudah perhatikan, dia mendengar, lalu dia bilang apa lagi? Sebuah buku, sebuah kitab ditulis di hadapannya. Jadi waktu saudara sedang dengar khotbah, saudara dengar memberi respon. Waktu saya bilang saudara dengar, anugerah akan turun atas saudara. Saudara memberi respon. Tiba-tiba Tuhan bilang buat malaikat, catat. Halo? Sebuah kitab ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi di ibadah ini saudara sedang memberi satu penghormatan buat Tuhan. Maka waktu pernyataan-pernyataan nubuatan atau profetik itu dilepaskan, malaikat datang. Halo? Lalu ayat 17 dia bilang ini. Mereka akan menjadi milik kesayanganmu sendiri. Jadi waktu saudara kumpul kita bicara satu yang sama lain, Tuhan perhatikan, Tuhan mendengar, satu kitab ditulis tentang apa yang kita percakapkan. Lalu kemudian dia bilang apa? Kita menjadi milik kesayangannya. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka. Mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara tahu ya, kita tidak saja menyembah dia, tapi juga kita melayani pekerjaannya, kehendaknya. Itu Bapak yang orang tua yang sayang anaknya. Amin. Tadi saya memulai dengan itu. Ayat lalu kemudian ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali apa? Ada perbedaan. Kenapa kau ikut ibadah bertahun-tahun hidupmu tidak berubah? Ekonomi pas-pas terus. Amin. Tidak ada perbedaan. Karena engkau tidak pernah menghormati Tuhan dengan benar. Amin. Datang ibadah suka-suka, masuk keluar suka-suka, ya kan? Tidak memberi respon dengan benar. Makanya engkau tidak beda dengan orang fasik. Tapi kalau engkau duduk memperhatikan dengan benar, berbicara satu dengan yang lain, memberi respon, lalu dikatakan gitu, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Halo, inilah waktunya Tuhan akan buat perbedaan. Amin. Jangan saudara jadi pengusaha yang sama dengan semua. Tuhan akan buat perbedaan. Jangan saudara jadi pegawai yang sama dengan yang di luar sana. Karena saudara adalah orang yang beribadah. Amin. Tuhan akan buat perbedaan. Jangan jadi mahasiswa yang sama dengan mahasiswa yang lain. Amin. Jangan jadi suster yang sama dengan suster yang lain. Apalagi, jangan jadi peternak yang sama dengan peternak yang lain, petani yang sama dengan petani yang lain.
Ya, pedagang yang sama dengan pedagang yang lain, saudara, beda. Dan Tuhan akan buat perbedaan itu. Iya kan? Mau. Kalau saudara sudah mengalami ini, saya percaya waktu Tuhan itu akan digenapi atas kita. Gitu ya? Ingat, tugas kita adalah apa? Bukan kita saja yang menanti kedatangan Tuhan, tapi saudara juga mempercepat kedatangannya. Amin.